Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Anissa Nurcahyani, NPM 20160092, Prodi PGSD 3A. Saya berasal dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi ke seluruh tubuh. Sistem ini juga menolong stabilisasi suhu dan pH tubuh, atau bagian dari homeostasis. Sistem peredaran darah yang merupakan juga bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah atau sistem kardiovaskuler dibentuk. Sistem ini menjamin kelangsungan hidup organisme yang didukung oleh metabolisme setiap sel dalam tubuh dan mempertahankan sifat kimia dan fisiologis cairan tubuh. Sistem peredaran darah manusia mempunyai peranan penting dalam menjaga keberlangsungan proses metabolisme tubuh. Melalui sistem ini, zat makanan yang dihasilkan oleh sistem pencernaan dapat disalurkan ke seluruh tubuh. Tidak cuma zat makanan saja, tetapi ada zat-zat lain seperti oksigen dan karbon dioksida yang juga didistribusikan ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Peredaran darah pada manusia terbagi menjadi 3 macam, yaitu peredaran darah terbuka, peredaran darah tunggal, dan peredaran darah ganda. Berdasarkan cara kerjanya, sistem peredaran darah dibagi menjadi 2, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Sistem peredaran darah pada manusia memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Mengangkut sari-sari makanan ke seluruh tubuh. 2. Mengangkut oksigen ke seluruh tubuh dan mengambil karbon dioksida dari dalam tubuh untuk dibawa ke paru-paru. 3. Berfungsi untuk mengangkut hormon dari tempat produksinya menuju ke bagian tubuh yang membentuknya. 4. Mengangkut sisa-sisa metabolisme dari sel tubuh ke ginjal. 5. Bermanfaat untuk menjaga kestabilan temperatur tubuh agar tetap berada di antara 36 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius. Hal ini karena temperatur tubuh manusia tidak dipengaruhi oleh lingkungannya, namun dapat dijaga melalui sistem peredaran darah. Caranya dengan menyebarkan energi panas dalam tubuh secara merata ke seluruh tubuh. 6. Membunuh kuman penyakit yang masuk dalam tubuh. Dan 7. Mengedarkan hormon. Pada manusia, terdapat 3 organ sistem peredaran darah. Yang pertama yaitu jantung. Jantung merupakan organ utama untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak di rongga dada sebelah kiri, dilapisi oleh membran pelindung yang disebut dengan perikardium dengan berat kurang lebih 300 gram atau sebesar kepalan tangan masing-masing orang. Dinding jantung berasal dari jaringan kuncir padat yang membentuk otot jantung dan suatu kerangka fibrosa. Serabut otot jantung beranastomosis secara erat dan bercabang-cabang. Jantung tersusun oleh 3 lapisan, yaitu perikardium atau pembungkus luar, miokardium atau otot jantung, dan endokardium atau pembatas ruang jantung. Jantung juga terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Otot jantung mempunyai kekuatan untuk berdenyut sendiri secara terus-menerus. Kecepatan denyut jantung dalam keadaan sehat itu berbeda-beda, terpengaruh oleh aktivitas, makanan, pekerjaan, keadaan emosi, dan juga umur. Kecepatan normal denyut pada pas bayi kurang lebih 140 kali per menit, sedangkan pada orang dewasa kuantitas denyut jantung kurang lebih 70-80 per menit. Cara kerja jantung yaitu serambi jantung mengembang darah dari seluruh tubuh dan paru-paru masuk ke serambi. Serambi jantung menguncup, darah masuk ke dalam bilik. Dan bilik menguncup, darah dipompa menuju seluruh tubuh dan paru-paru. Yang kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah adalah jalur bagi darah yang mengalir berasal dari jantung menuju ke jaringan tubuh dan sebaliknya. Menurut struktur dan fungsinya, pembuluh darah dibagi menjadi 3 macam, yaitu pembuluh nadi atau arteri yang membawa darah meninggalkan jantung, pembuluh balik atau vena yang membawa darah menuju jantung, dan pembuluh kapiler yang menghubungkan pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh balik atau vena banyak mengandung karbon dioksida kecuali vena pulmonalis yang membawa darah dari paru-paru ke jantung mengandung oksigen. Sedangkan pembuluh nadi atau arteri banyak mengandung oksigen kecuali
Arteri pulmonalis yang membawa darah dari jantung ke paru-paru mengandung karbon dioksida. Dan yang ketiga yaitu darah. Darah merupakan cairan yang terdapat pada semua hewan dan manusia tingkat tinggi yang berfungsi untuk mengirimkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh, mengangkut bahan-bahan kimia hasil metabolisme, dan juga sebagai pertahanan tubuh terhadap virus atau bakteri. Darah terhadap manusia terdiri dari plasma darah dan anggota sisanya yang berbentuk anggota yang padat, yaitu butir-butir darah atau sel-sel darah. Plasma darah adalah komponen darah berbentuk cairan berwarna kuning yang menjadi medium sel-sel darah di mana sel darah ditutup. Plasma darah terdiri dari air, zat-zat yang terlarut, yaitu protein darah, sari-sari makanan seperti asam amino dan glukosa, hormon, antibodi, enzim dan zat sisa metabolisme, serta gas-gas seperti nitrogen, karbon dioksida, dan oksigen. Darah di dalam tubuh manusia juga memiliki sel-sel darah yang meliputi sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Selain itu juga, darah juga memiliki fungsi, yaitu mengedarkan sari makanan, mengangkut oksigen, mengedarkan hormon, membawa sisa oksidasi sel tubuh, menyerang kuman atau bakteri yang masuk, menyembuhkan luka, mengangkut karbon dioksida, membuang zat-zat sisa ke ginjal dan juga kulit, sebagai pengatur suhu tubuh dan memedam bibit penyakit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mekanisme pembekuan darah. Diawali dengan adanya luka, kemudian luka itu pecah akan menghasilkan trombosit. Trombosit pecah mengeluarkan trombokinase atau tromboplastin yang merupakan enzim yang akan mengaktifkan protombin yang ada di hati. Kemudian, protombin ini dengan bantuan vitamin K dan adanya ion kalsium akan dirubah menjadi trombin. Kemudian, trombin akan menghasilkan fibrinogen dan selanjutnya fibrinogen akan diubah menjadi benang-benang fibrin yang digunakan untuk menutup luka. Begitulah mekanisme pembekuan darah. Ada beberapa gangguan pada sistem peredaran darah, yaitu hemofilia, penyakit keturunan berupa darah yang keluar dari pembuluh darah sukar membeku. Yang kedua, anemia, ketidakmampuan darah mengambil oksigen disebabkan kandungan Hb rendah, berkurangnya sel darah merah, atau menurunnya darah dari volume normal. Yang ketiga, sklerosis, yaitu pengerasan pembuluh nadi karena endapan lemak dan endapan kapur. Yang keempat, erythroblastosis fetalis, atau penyakit kuning pada bayi karena faktor resus pada janin dan ibunya yang berbeda. Yang kelima, leukemia, kanker darah, penyakit karena jumlah leukosit yang lebih dari normal. Yang keenam, talasemia, yaitu penyakit yang ditandai bentuk sel darah yang tidak beraturan. Yang ketujuh, hipotensis, atau kelainan tekanan darah rendah. Dan yang ke-8, hipertensi, kelainan tekanan darah tinggi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.